Halo Daily Social TV, ketemu lagi di Open Box. Kali ini kita kedatangan sebuah handphone yang dicari-cari banyak orang. Ini adalah Zenfone 5 ZE 620 620KL. Jadi ini adalah varian yang tengah-tengah. Ada yang 5Z, ada dua versi, ada yang 5, lalu ada juga yang L1, L1 Live, Zenfone Live, ada juga dua versi. Nah, ini kita kedatangan yang Zenfone 5. Untuk nomor kode perangkatnya sendiri ya tadi ZE 620KL, lalu ini yang 4GB dan 64GB. Jadi untuk ROM RAM-nya, lalu LTE dual SIM, layarnya sendiri 6,2 inci Full FHD ya, wet headset dapat. Lalu ada lagi kameranya ada 3, 2 di belakang, 1 di depan 8 megapiksel, belakangnya 12 sama 8 megapiksel. Kita akan membongkar boxnya seperti box kebanyakan Zenfone. Tentu saja ada logo We Love Photo, dia campaignnya We Love Photo. Di sini juga ada nih We Love Photo. Lalu wah ini tebal banget ya. Ini handphonenya, nanti bakalan kita buka, kita pinggirkan terlebih dahulu. Kita dapat tentu saja kepala charger, kabel, dan sudah USB Type C. Dan tentu aja tadi ada logo HiRes A2, harusnya sih udah memang dapat si earphone. Dan tentu aja ini adalah perlengkapan yang tidak kalah penting. Seperti biasa, gue akan selalu mengkampanyekan untuk membaca buku panduan. Ada beberapa buku panduan, terus ada ini IMEI kalau nggak salah. Lalu ada SIM tray ejector dengan logo Asus di tengahnya. Dan seperti biasa sudah menjadi kebiasaan bahwa perangkat-perangkat sekarang itu menyertakan soft case. Dan ini dia perangkatnya. Kesan pertama yang pertama kali gue pas pegang adalah berat, walaupun memang solid sih, kokoh, karena ininya terasa banget sih si metalnya tuh yang pinggirnya, list pinggirnya. Bagian belakangnya gue suka, seperti biasalah ini akan selalu diomongin orang karena dia ada pendar-pendar bulat gitu ya. Kameranya 2 di sini, lalu ada LED, terus kameranya ke bawah gitu. Lalu ini juga kamera depan tentu aja. Di sini ada speakernya 1, jadi tidak perlu membohongi. Pabrikan tidak perlu membohongi dengan memberikan seolah hanya ada 2 speaker pada yang satu. Jadi satu aja, yang satunya bisa dipakai buat yang lain. Ini keputusan yang tepat menurut gua. Jadi di kiri adalah buat earphone, buat ngecas sama si speakernya sendiri. Lalu di atas ada buat audio tentu aja. Dan buttonnya semuanya di kanan, ada power, ada volume up, volume down, dan di kiri adalah buat si SIM, tempat si SIM tray-nya. Nah itu bagian depannya ini bawaannya tidak pakai pelapis. Ada juga beberapa pabrikan yang ngasih pelapis, ini enggak. Dan tentu aja di Zenfone 5 ini adalah 6,2 inci dengan notch. Jadi rasionya adalah 19:9. Itu dia, 6,2 inci. Terus di sini ada fingerprint. Jadi fingerprintnya bulat di tengah, tidak bisa ditekan kayak V30 Plus. Tapi ya nanti kita coba. Oke, itu aja untuk ulasan bodinya. Ya, perangkatnya sudah gue nyalakan. Jadi gue udah nyalain, gue udah setting beberapa hal, termasuk si face. Ternyata dia punya juga face recognition sama si fingerprint. Jadi pertama dari layaran dulu. Pertama kali nyalain sih cukup wow ya, maksudnya si layarnya menurut gue ini cukup menyenangkan. Ini ada beberapa wallpaper bawaan dan warnanya cukup keluar. Ini gue nggak tahu sih, gue pertama kali ngelihat si Asus dengan tampilan ini tuh menurut gua ya kita harus embrace si notch lah. Sudahlah, lupakan saja siapa yang duluan, siapa yang mempopulerkan, udah kita terima aja lah. Gak usah gengsi-gengsian, karena menurut gua sih notch ini adalah salah satu cara untuk menampilkan layar yang lebih besar. Jadi menurut gua tampilan dengan notch ini adalah memberikan beberapa kenyamanan. Layarnya lebih gede, notifikasinya belakangnya juga ada layar, dan kalau di beberapa perangkat gue yang lain
nonton film, dan ada satu gue nemuin kemarin peta itu juga jadi lebih enak aja sih, lebih full. Apa namanya, untuk Androidnya sendiri sih Oreo untuk 8.0. Jadi di sini ada Android versi 8.0.0. Jadi ada beberapa perangkat yang sudah 8.1, ini masih 8.0. Tapi sekarang sih udah batannya kecil, bulat-bulatnya ini kecil, menurut gue lebih nyaman. Terus jadi lebih apa ya, ada space kosong yang menurut gua ada bagian dari UI yang harusnya ada gitu. Terus ada beberapa, tentu aja ini ada beberapa aplikasi lokal, ada beberapa aplikasi Asus, ada Google udah ada di sini juga. Terus ada Themes, ada Selfie Master, ada apalagi ya, File Manager si Asus juga punya. Jadi ada juga YouTube udah di bagian bawah nih, Instagram udah jadi ada bawaan, Facebook udah bawaan. Jadi ini fresh from the box ya, jadi ada beberapa aplikasi bawaan. Terus untuk menu atas juga menurut gua cukup menyenangkan, ada biru sama abu-abu, jadi kombinasinya pas. Di sana ada banyak menu-menu kayak ada cleaner, AI boost, terus location, hotspot, kalkulator, NFC, FM radio, cache dan segala macam. Dan harusnya sih ini bisa diedit ya, ini ada tombol editnya juga. Terus apalagi ya, udah kali ya dari UI awal. Menurut gue sih ini cahayanya pakai lampu studio dan menurut gue cukup enak sih. Kita sekarang bakalan coba si kamera. Nah ini dulu tuh si Asus tuh menu-menunya seingat gue banyak banget dan kita bisa milih beragam. Ini sekarang ada Pro-nya ada di sini nih. Ada Pro-nya ada di sini, kita bisa wide angle, ada dua pilihan, wide angle tentu aja lebih luas ngambilnya. Terus ada ada rasionya, ada 1:1, 4:3, 16:9 sama 18:9. Itu ada pilihan. Terus ada HDR, ada auto, ada HDR, udah nggak usah pakai, ada auto. Terus ada settingnya ada kamera resolutionnya, bisa diubah-ubah. Bisa diubah sini, bisa diubah yang tadi. Tentunya ada timestamp, Asus watermark, touch shutter dan video quality segala macam FHD. Ada kita video quality-nya ada 2160x1080, 1920x1080, HD 1280x720, TV 640x480. Jadi yang paling tingginya adalah 18:9, dia 2160x1080, kita pakai yang paling tinggi. Terus ada grid dan segala macam. Di kanannya ada ngelihat image, berubah ke kamera depan, lalu ada tombol shutternya, ada rekam. Terus kalau digeser, di sini dia menu-menunya adalah kita geser ke bawah, ada Pro, Auto, GIF animation, bisa bikin GIF, lalu slow motion, bisa slow motion, time lapse, panorama, super resolution, beauty. Beauty juga ada di sini. Beauty-nya ada banyak. Dia jadi si beauty-nya ada beberapa pilihan, jadi kita bisa ngatur-ngatur. Untuk kameranya sendiri sih seperti biasa. Kalau ini gue nyoba sekarang sih, menurut gue cukup oke ya. Kamera depannya, menu-menu pinggirnya masih sama. Apalagi ya, di sini juga ada beautify-nya bisa ada di bawah. Lalu kita coba aja. Nah, kita coba. Ya cukup lumayan sih. Nah, kita cobain video. Tadi belum nyoba video FHD 60 jadi pengaturannya di awal. Jadi pas kita ngetik ini record, kita langsung iFlop, bisa dikunci fokusnya. Jadi ke mana? Oke ya. Jadi dia bisa ngunci fokus ya. Bisa berpindah-pindah. Ya, tadi kita udah ngomongin beberapa hal dan sekarang gue pengen ngomongin audionya. Jadi tadi gue nyobain dengerin. Ini gue lagi nyobain lagu dari indie lokal playlist. Gue menemukan dua hal. Yang pertama adalah dia ada outdoor mode. Jadi dia ada menu untuk outdoor mode. Kalau lu ngeluarin si menu audionya, dia bakalan ada pilihan audio mode, outdoor mode, sorry. Jadi dia bilangnya sih dia tadi suaranya bakal lebih
lebih dicocokkan untuk suara di luar sih. Jadi kalau gue sih ngedengerinnya ada sedikit kayak gue nggak tahu sih, powernya agak keluar sedikit untuk yang outdoor, mungkin bisa lebih lebih keras jadinya itu. Dan yang kedua adalah ternyata gue terus terang, gue pas nyobain ini gue baru ngeh sih, gue harus mencoba lagi si handphone gue yang pernah gue pakai. Jadi dia audionya ada di bawah kan tentu aja, tapi ternyata dia ngeluarin setelah gua tutup kan biasanya itu suaranya kecil ya, ternyata dia masih agak keras karena dia ada suara yang keluar. Kalau kita memainkan player misalkan kayak YouTube, lagu di YouTube, dia ada keluar suara dari atas. Setahu gua biasanya kan ini buat telepon ya, buat telepon, suara buat telepon, tetapi ketika lu nyalain si audio, bagian suara yang ininya gue nggak tahu, mungkin handphone lain ada juga yang gitu, cuman dia tidak terlalu keras. Dan gue biasanya kalau udah tutup ini suaranya kecil gitu ya, antara kecil atau hilang. Dan kalau si Zenfone ini, nah dia cukup keras suara yang di pinggirnya. Gue tadi sempat nyari-nyari sih apa dari pinggir apa atau dari belakang, getaran atau segala macam, tapi ketika ininya ditutup baru deh suaranya ngebekam. Kalau ini dibuka gue masih cukup bisa mendengarkan. Ya, tadi gue udah nyoba beberapa hal, dan yang pengen gue jelasin juga adalah ini udah ada face recognition sama fingerprint. Nah, untuk fingerprintnya sendiri sih ya nggak cepet-cepet banget, tapi nggak lambat juga. Jadi dia ada di tengah-tengah. Biasanya kalau yang cepet tuh tek langsung ngebuka, dia ada jeda dikit banget. Pas kita nempel ada jeda dikit banget untuk bisa langsung dioperasiin, walaupun tidak terlalu cepat tapi bisa membaca dengan baik. Ini gua dan bisa. Nah, yang kedua adalah si face recognition. Jadi dia bisa membuka dengan wajah, walaupun gua nggak tahu sih kalau apakah dia teknologinya mungkin tidak secanggih dari high end ya, face recognition high end yang bisa ngebaca semua lekuk wajah dan segala macam lah. Cuman seperti halnya handphone mid range, biasanya face recognition-nya itu buat fitur kali ya, butuh fitur tambahan lah, nambah-nambah asik-asik ngebuka gitu tanpa lu mencet. Walaupun sebetulnya kadang-kadang jadi ribet karena dia nyalain, maksud gue adalah hanya melihat jamnya atau segala macam, ternyata dia ngebuka. Itu sih pengalaman gue pakai perangkat yang ada face recognition-nya. Ada beberapa hal yang gue bisa simpulkan sih, karena handphone sebelumnya nggak bisa nyimpulin juga, tapi gue rangkum lah. Ada beberapa hal yang gue rangkum. Untuk body sendiri memang agak berat, tapi positifnya adalah lu dapat perangkat yang enak digenggamnya dan cukup solid. Terus untuk desainnya sendiri menurut gue ini salah satu mid range. Kenapa mid range? Karena memang harganya sendiri gue lihat contekannya biar pas. Jadi harganya sendiri adalah 4, juta. Flash sale-nya 4 juta. Jadi masuk di bawah 5 juta lah ya. Masuk mid range. Menurut gue ini adalah mid range penantang mid range yang lain yang dengan hadir dengan warna-warna dan desain yang cukup baik. Ya gue menilainya ada beberapa ya, salah satunya adalah si Oppo. Xiaomi juga ada beberapa yang bagus, Vivo juga gue bisa bilang termasuk, dan ada juga mungkin Samsung ya, J atau A yang A6 atau A yang paling bawah lah. Karena dari sisi harganya itu, ini menurut gue penantang serius untuk handphone mid range dengan desain yang cukup baik. Lalu untuk dari layar sendiri, notch 19:9 itu cukup enak banget sih menurut gue. Terus setidaknya itu yang gue dapetin dari si perangkat yang gue pakai sekarang. Ada F7, dia notch-nya, dan menurut gue pengalaman dengan layar yang lebih lebar itu menyenangkan. Lalu ada hasil quality-nya si warna dan segala macam sendiri sih, pengalaman gue awal memang cukup menyenangkan, walaupun nanti tetap harus dites lebih lanjut. Dan yang terakhir, kameranya juga gue melihat menu-menunya juga cukup menyenangkan, enak untuk dijangkau. Dan tombol Pro-nya sih sebelumnya yang enak karena dia langsung di sini ya, nggak perlu nyari-nyari lagi, jadi kita nggak perlu mengubah lagi. Itu dari hasil kamera sendiri, nanti bakalan ada di reviewnya di Daily Social. Dan yang terakhir adalah dari sisi audionya menurut gue cukup baik.
Hasil suaranya cukup menyenangkan, tadi dengerin musik juga, walaupun tentu aja untuk bass dan segala macam sih dengan perangkat ini biasanya nggak terlalu oke, tapi ini menurut gue udah oke lah, lu dengerin di kamar belum tidur, lu dengerin nggak pakai headphone dan segala macam, menurut gue udah cukup. Dan tadi gue menemukan juga dia suaranya ada di bagian sini, bagian bawah, dan bagian atas yang biasa buat nelpon ini juga bisa mengeluarkan suara ketika kita memainkan audio misalnya untuk video di YouTube. Nah, itu aja open box kali ini. Headsoundnya agak panjang sih ya ini untuk headsound, tapi kenapa enggak, karena ini juga perangkat yang cukup lumayan banyak dibicarakan, jadi kita mengulas agak lebih banyak untuk headsound. Dan untuk yang lebih lengkapnya nanti bakalan ada di Daily Social Tadi, tentu aja review. Biasanya teman kita Mas Lukman yang bakalan mereview perangkat ini dan juga untuk ngelihat detailnya untuk apa aja, fitur-fitur dan segala macamnya di Zenfone 5 ini. Itu aja, sampai jumpa di open box berikutnya. Bye bye.